Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara desiminasi dari CGP Angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Pak Dedi dengan tema budaya positif. Bapak Ibu yang kami, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah SDN Jogotunan yang terhormat dan Bapak Ibu guru SDN Jogotunan yang kami hormati. Pada hari ini sebelum acara desiminasi kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dan sedikit pepatah dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jogotunan Lumajang. Kepada Bapak Sukowiyono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati hidangan dari Pak Dedi, yang pada siang hari ini Pak Dedi akan menyampaikan tentang budaya positif. Ini tepat apa yang saya sampaikan tadi pagi, bahwa di tahun ajaran baru ini SD Jogotunan akan saya fokuskan kepada budaya positif. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tentang apa yang dimaksud oleh budaya positif benar-benar panjenengan perhatikan. Itu Arabi. Ini yang penting. Jadi nyambung dengan rencana saya di tahun ajaran baru. Dan saya berharap Bapak Ibu konsentrasi, nggak usah main HP dulu, ya. Konsentrasi benar-benar agar memahami, karena itu ilmu itu adalah penting. Kalau panjenengan tidak konsentrasi, ada yang terbuang. Ini hal yang positif, hal yang perlu panjenengan terima dalam perubahan paradigma baru, termasuk ini perubahannya. Kalau jenengan tidak memperhatikan akan berubah. Jadi mohon serius nih, itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Pak Sukowiyono juga selalu membuka acara ini. Baik Bapak Ibu guru peserta desiminasi pada hari ini, kita tutup pada kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya acara desiminasi kita mulai. Kepada Pak Dedi selaku pemateri calon penggerak guru penggerak angkatan 10 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Sukowiyono dan Bapak Ibu guru semuanya. Izinkan saya di sini guru penggerak angkatan 10 Dedi Sutomo menyampaikan aksi nyata atau desiminasi modul 1-4 dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke materi inti, ini ada sebuah pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab. Apakah Bapak Ibu guru setuju seandainya yang pertama, pemberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Ya, oke. Jadi hukuman tidak boleh. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bisa. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Oke, terima kasih. Yang terakhir yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, oke. Iya semuanya. Oke, lanjut kita akan membahas tentang budaya positif. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya.
Ya apa sih budaya positif itu Bapak Ibu semuanya? Barangkali tahu, oh, budaya positif itu apa? Saya Monggo. Pak. Iya, apa Bu? Iya, Yaitu monggo. melakukan sesuatu dengan kesadaran dari hatinya sendiri. Iya, melakukan sesuatu dan kesadaran dalam dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu semuanya ya. Tuh, di dalam diri kita, barangkali ada lagi. Monggo. Oke, ya lanjutkan Bu. Ya, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan atau yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya akan menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, seperti kita sebagai sekolah penggerak budaya positif, nah, namanya budaya berarti sudah mengakar yang ada dalam sekolah kita. Kalau belum berbudaya, maka belum dikatakan yaitu budaya positif atau disiplin positif. Dalam ini ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep dalam inti seperti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol pada institusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak semuanya, kita akan membahas satu persatu dari materi-materi tersebut ini ya. Saya lanjutkan. Coba, ini ada sebuah gambaran atau pikiran yang kita tanamkan. Coba ini. Coba buka. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada teman, yaitu saya misalkan A. Ini kita mempunyai menggepalkan tangan, salah satunya yaitu kita membayangkan di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Jadi sangat berharga sekali. Kemudian yang B, teman kita. Nah, teman kita ini kepingin membukanya. Nah, dengan cara apa? Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan sesuatu agar kita membuka kepala tangan kita. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan seandainya Bapak Ibu dibujuk dengan itu? Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga. Apakah membukanya atau tak mengepalnya? Aduh, tergantung. Oke, ada yang membuka, ada yang mengepal. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ya, kita dari pertanyaan tersebut kita ada diskusi yang kita lakukan, yaitu pasti teori kontrol kita, yaitu ini menurut Dr. William Glasser ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak boleh memaksa pada semua murid, ya. Sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tetapi murid sedang mengizinkan dia dikontrol. Jadi kita mengontrol anak-anak, padahal dirinya tidak mau dikontrol sebenarnya. Dengan terpaksa dia, oh ya wis, kita disuruh, ayo sana, ya. Padahal dirinya tidak mau. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif atau bujukan. Saat kita memberikan bujukan, yaitu betul-betul segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Kita juga hanya melakukan bujukan. Ayo, harapan buat KKI, dia, ayo maju. Terus itu bujukan juga merupakan salah satu mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Berarti bagi semuanya, jika kita mengkritik anak-anak, maka anak itu sudah gagal betul dalam dirinya, itu merasa dirinya tidak mampu. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Adanya kritik identitas akan menjadi gagal pada murid tersebut. Pada saat kita mengkritik anak tersebut, wah kok tidak bisa ini sebagainya, maka dalam dirinya, wah memang aku tidak bisa. Jadi saat dia disuruh, tidak bisa bu, kamu aja, pasti dalam dirinya itu.
Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kinerja. Nah, kita sebagai guru merasa wah paling betul, jadi anak ini kita tidak mau saat anak protes atau apapun, Pak ini tidak mau, merasa diri kita sudah betul sebenarnya. Itu adalah ilusi yang disampaikan oleh Dr. William. Ada 4. Mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita sama. Padahal menurut teori kontrol itu berbeda-beda. Tapi setiap siswa itu tidak sama kebutuhannya. Tapi kita menganggap semua sama. Saat ulangan pun sama. Wes podo kabeh gitu. Padahal sebenarnya berbeda kemampuan anak. Yang kedua, semua orang melihat dengan sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Saat anak misalnya melihat sesuatu, nah, itu beda pandangannya. Kadang pandangannya berubah dan sebagainya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pandangan orang lain tentang dunia itu pasti berbeda. Kita melihat dunia itu bulat, ada ketok datar dan sebagainya. Perilaku buruk dilihat sebuah kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat salah itu pasti ada tujuan. Kenapa anak tidak masuk? Pasti ada tujuannya. Kenapa anak itu berbuat kesalahan? Pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, itu namanya gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, padahal model berpikir menang semuanya menang. Disiplin positif, materi yang kedua. Disiplin positif itu apa? Ya, disiplin positif tadi ya berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Berarti kita harus belajar lebih dahulu. Kalau sudah belajar dengan sungguh-sungguh tetap posisi kita gitu, berarti itulah yang namanya budaya. Misalkan budaya kita tadi jangkutan tiap pagi, tiap hari, ya, sehingga menjadi budaya positif lalu. Dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif tidak ada yang namanya hukuman, imbalan, ancaman atau reward dan sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti ini tujuan kita sebagai pendidik, yaitu kita memiliki atau bisa di sekolah ini menerapkan disiplin positif Bapak Ibu semuanya. Ini tetap nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia tetap sama, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkenan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Ini semua pembelajaran semuanya tetap berpacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi anak apapun tetap tujuannya adalah yaitu dari profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku pasti punya motivasi. Merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Bapak Ibu berperilaku ya. Misalkan kita semua punya yang namanya motivasi. Kita pergi ke sekolah, motivasi kita yaitu apa? Mungkin ya banyak sekali motivasi kita ke sekolah karena kita sebagai guru melihat anak juga ke sekolah menuntut ilmu, ada juga anak ke sekolah motivasinya cuma untuk bermain dan sebagainya. Ini motivasi perilaku ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah seperti kata Pak Syukur tadi, ya motivasinya aku datang lebih awal supaya tidak kena hukuman atau kena marahi para sekolah gitu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita memberikan reward, siapa yang datang pagi akan dapat hadiah. Nah ini, jadi mendapatkan imbalan. Yang terakhir ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita harus kembangkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa menghargai diri sendiri,
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pak Suko bilang tadi, saya datang 6:30. Nah, dia percaya dengan dirinya. Oh, saya harus tetap 6:30 datangnya. Itulah nilai yang kita harapkan dari anak-anak semuanya. Jadi datang ke sekolah, dia itu sadar dengan dirinya bahwa saya ke sekolah ini adalah menuntut ilmu. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman. Hukuman itu sangat menyakitkan, Pak Ibu. Ya, tidak nyaman. Saya sendiri juga pernah waktu sekolah dihukum, sangat menyakitkan sekali. Sampai sekarang itu teringat betul-betul. Tidak akan terlupakan. Ya, dihukum kayak tempeling pernah. Ya, yang namanya sekolah gitu ya. Ya, Pak. Saya dulu pernah dipukul sama Bu Kariumi pakai penggaris karena hafal perkalian, Pak. Wah, itu masih saya ingat sampai teringat sekarang. selalu. Makanya Bapak Ibu semuanya jangan lakukan hukuman. Hukuman akan teringat selalu itu ya. Walaupun sampai kapanpun akan teringat dengan bunyinya. Ya. Tumbas perkalian. Nah, murid takut. Nah, kalau sudah kena hukum, murid akan takut. Kemudian dia akan memaksa. Ya bocah ini saya harus bisa gitu. Murid akan menyembunyikan kesalahan. Dia bersalah, dia akan diam karena takut dihukum itu. Kemudian murid akan menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan pun juga tidak efektif. Kita memberikan penghargaan kepada anak juga tidak efektif karena bisa menimbulkan yang namanya sifat iri. Oh, ikut tok sedikit aku dikai kayak gitu ya. Itu menimbulkan itu. Oh, kamu itu ya. Mematikan kreativitas. Oh, ikut tok sedikit bawes. Jangan ya tak ikut-ikut gitu ya. Menghukum dengan sistem ranking pun tidak boleh. Maka dikatakan dalam kurikulum Merdeka tidak ada ranking. Ya, karena ya itu kasihan. Hargaan itu juga mematikan anak-anak, menimbulkan seperti rank 1 di lokal di bawah teman pacaran kamu dan sebagainya. Jadi menimbulkan yang namanya pembulian, kasihan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Saat kita memberikan nilai ranking, maka hak anak itu, aduh, aku udah iso haknya. Padahal dia itu sudah tahu semuanya punya hak yang sama. Kalau dia kayak kadang gitu, udah dihargai sama sekali. Justru yang nilai bagus, kasih tepuk tangan dan sebagainya. Saya sendiri juga CGP waktu nilai jelek diberitahu, waduh, kalau berarti, waduh guru ini tidak menerapkan berarti itu. Konsekuensi yaitu menguatkan jangka panjang. Bapak Ibu, jangka pendek, penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan. Itu adalah konsekuensi kehilangan waktu dan merenungi sekarang. Yang restitusi, inilah yang kita harapkan, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, Ibu. Jadi kita kepingin anak-anak itu berbuat sesuatu, dia bertanggung jawab dengan dirinya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Inilah yang teori kontrol, yaitu pemegang. Murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saat ada anak-anak berbuat kesalahan, kita tidak boleh menghukum dan sebagainya. Kita gunakan yang namanya restitusi, mencari solusi. Jangan kita mencari kesalahan, kasihan anaknya. Ini yang kita harapkan dari konsep budaya positif. Berarti Bapak Ibu, ini ada sebuah soal, saya minta jawabannya. Di sini termasuk hukuman, apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini biasa saya lakukan atau guru yang lain bisa lakukan. Ini termasuk hukuman, apa konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh iya, melepas ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak Ibu? Hukuman. Oke, ya kita lihat jawabannya Ibu ya. Ya ini, mencatat 100 kali ini namanya hukuman Ibu ya. Ya, kemudian lari lapangan, hukuman itu artinya menyakiti atau fisik ya. Lalu kemudian ini mengganti kertas tugas ulangan teman coret, ini konsekuensi kita mengganti ya.
Kemudian membersihkan tumpahan air dari konsekuensi, kemudian disuruh menggunakan sepatu seharian, itu juga hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali konsekuensi. Ini sudah konsekuensi kita bahwa lambat akan lari. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi sudah disampaikan terlebih dahulu. Kalau konsekuensi itu tidak terlalu menyakitkan, yang sangat menyakitkan adalah hukuman Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong hindari yang namanya hukuman. Kasihan namanya. Ice breakingnya, wah, kayak semangatin, kok ngantuk saja. Iya, biar fresh gitu ya. Walaupun siang-siang ya, bisa minta tolong ya, Bapak Ibu, kita lakukan ice breaking sebentar saja. Ya. Berdiri ya Pak, berdiri. Oh, berdiri dong. Ya. Kalau kita duduk tidak enak gitu ya. Baik Ibu ya, ini kita akan melakukan sedikit namanya tepuk pagi. Jika saya mengatakan selamat pagi, berarti kita tepuk 1 kali. Kalau selamat siang, kita tepuk 2 kali. Selamat malam, kita tepuk 3 kali. Contoh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke? Oke, terima kasih untuk saya. Coba. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Tidak ada itu semua. Selamat sore tidak ada. Konsentrasi kita kurang konsentrasi. Oke, kita coba lagi ya semuanya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Masih ada ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita semuanya, terima kasih bagi semuanya. Oke, saya lanjutkan. Konsentrasi biar kalau lama-lama tidak. Oke, silakan kembali semuanya. Keyakinan sekolah atau kelas ini ya, kita supaya anak itu tidak melakukan hukuman, tidak melaksanakan pelanggaran, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih tidak peraturan? Bedanya keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan, nih, mengapa kita ini sebagai contoh? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Oh, mengendarai pakai helm dan sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini namanya peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan. Itu namanya keyakinan. Jadi kita sepakat dengan anak-anak di dalam kelas. Nah, kita membuat kesepakatan. Ya, itu namanya keyakinan di antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh gurunya. Anak-anak tidak boleh keluar saat pelajaran. Nah, dalam diri anak, yaitu kan berarti tidak ada keyakinan. Kalau sudah ada keyakinan, rembuk bersama anak-anak, maka anak-anak dia akan berbuat sesuatu hal yang salah. Makanya kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ini adalah budaya positif buat semuanya. Prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah itu anak-anak untuk mencurahkan ide. Anak-anak, apa keinginan kalian untuk kelas kalian? Jadi semua mengeluarkan pendapatnya. Oh gini-gini, ya. Kemudian kita catat semuanya, kita masukkan. Kemudian kalimat yang negatif kita ganti kalimat yang positif. Misalnya ya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Jadi kita tinjau bersama-sama. Oh ini yang kita bisa terapkan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas. Kemudian kita susun. Sudah susun, kalau bisa kita tanda tangani bersama anak-anak semuanya. Kemudian kita tempelkan di dinding. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Jadi anak tidak usah dipaksa. Sudah seperti beliau mengatakan dari Pak Suko, tidak ada tiket. Nah, dengan ada keyakinan kelas, anak akan tahu sendiri. Oh, tugas saya ini dan sebagainya. Jadi tidak ada paksaan, berdasarkan dalam dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Ibu semuanya, manusia memiliki kebutuhan dasar. Ini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada sebuah kasus
Bu Ria, guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa yang bernama Agus. Oh, apa sih ya? Saya ambil namanya. Iya, mohon maaf. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jadi dia sering minta bekal teman-temannya. Gak dipakani tekoma. Iya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Pasti ya berdasarkan kebutuhan tadi beberapa macam jawaban. Yang pertama, mungkin Pak Agus katakan Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ya, jadi kita berpikiran di situ ada beberapa jawaban Agus semuanya. Kita tidak boleh langsung menunjukkan. Kemudian mungkin teman Agus jadi perhatian Agus love and belonging. Jadi maksudnya dia, ya karena mungkin untuk mencari kasih sayang tadi. Yang ketiga, kekurangan kasih sayang. Jadi untuk mencari kasih sayangnya dengan cara mengambil. Tapi iya, kita harus nabung gitu ya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Wah, dia sangat hebat sekali. Yang keempat, Agus merasa bosan mungkin dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, sehingga dia minta bekal temannya, itu freedom, kebebasan. Yang terakhir, mungkin Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Wah, dia kesal. Pak, mereka pengen senang-senang dia, happy fun. Ini adalah permasalahan kebutuhan ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi ada yang namanya cinta kasih, kebebasan, karena kekuatan dia itu, kemudian juga kesenangan. Posisi kontrol harus 5 posisi kontrol institusi. Nah, seorang guru ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Perhatikan Bapak Ibu, ini ada video nanti akan saya tampilkan. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana guru sebagai penghukum dan selanjutnya sampai manajer. Ini adalah posisi kontrol ya. Posisi penghukum Bapak. Ya, dalam posisi penghukum biasanya Bapak Ibu guru itu menghadir atau menunjuk-nunjuk berkaca pinggang, membentak kepada siswanya. Itu ciri-cirinya. Kemudian melakukan hukuman fisik atau verbal. Dampak daripada kita melakukan hukuman ini, tampaknya anak menjadi pendendam. Saya ngaku kena cing sama tak kepesi bane bisa gitu. Ya, makanya
Ini biasanya anak besar SMA itu selalu gitu. Enggak Pak. Kemudian tidak menyukai guru atau mater tersebut. Berarti kalau sudah hukum, biasanya aku tak suka guru itu, makanya jadikan guru yang sabar, guru ya, yang kerang gitu ya. Oh, tak suka saya ya. Ini adalah contoh guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Aku pining lah. Pining begini nih. Wah, ini sama. Guru ini macet ya? Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Itu santai kayak ini. Kayak bapak sekolah bikin makan. Kayak itu seperti. Ya, itu adalah cara membuat merasa bersalah. Jadi suaranya lembut banget ya, untuk menyalahkan siswa. Kemudian guru mengatakan kesalahan pada siswa dengan guru menderita. Aduh, gitu bisa tadi mengatakan ya kasihan sama ibu gitu ya. Nah, dampaknya ini membuat siswa merasa bersalah. Gitu. Jadi kalau kita membuat anak-anak bersalah, kasihan juga anak. Jadi merasa dirinya tidak berharga, rendah diri dan menarik diri, sehingga mengatakan, aduh aku ini gagal gitu ya. Aduh kasihan, gimana ya akan bisa melakukan motivasi ke depannya. Yang ketiga, Makanya anak ingin naren, posisi teman itu. Naren, Aduh. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini juga saya. Tadi, jadi biar bisa lincah, betul. Baik lincah, Bu. Yang pernah kesehatan hari itu. Kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Dan sudah sana masuk sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada posisi sebagai teman baru, ya, guru sebagai teman. Ya. Pada posisi sebagai teman, guru itu bersikap ramah misalnya. Ya. Ciri-cirinya tadi cenderung bersedia guru dengan siswanya, yaitu menghangatkan suasana. Tetapi dampak yang diambil dari situ adalah murid bergantung pada satu orang. Jadi kalau diberitahu guru yang lain, dia tidak akan ikuti. Cuma guru itu saja yang dia anggap sebagai teman karena menganggap dirinya enjoy atau dengan guru tersebut. Jadi guru yang lain tidak begitu sama sekali. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Nah, dia tidak mandiri sama sekali siswa tersebut. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah yang keempat, yaitu guru sebagai pemantau. Gila contoh. Gua ini di rumahku. Dok, mana? Adik mana?
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yaitu guru sebagai pemantau. Jadi guru memantau kegiatan anak tersebut yang berbuat salah. Setiap hari kita cek, oh dia selalu berbuat salah. Ya, nada bicara pada pemantau itu, nada bicara ekspresinya datar, tidak tinggi maupun tidak rendah. Identitasnya berhasil kepada anak. Kemudian pemantau tetap memantau terus saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan dari anak tersebut. Jadi tetap kita lihat, wah itu sering berbuat salah tanpa melihat kebajikannya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri, anak tersebut tetap melakukan kesalahan. Yang terakhir, ini yang kita inginkan dari Bapak Ibu semuanya, itu sebagai manajer, jika anak-anak berbuat kesalahan. Naren! Padat gua ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini adalah posisi sebagai manajer. Jadi kita tidak menyalahkan, tapi kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yaitu suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil. Mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi kita bertanya, menggali informasi dari anak tersebut. Membantu siswa memecahkan masalah, bukan mencari masalah. Dampaknya murid akan mandiri. Kemudian murid juga akan pede memecahkan masalahnya sendiri. Itu adalah posisi manajer. Jadi bagi semuanya diharapkan kita memiliki yang namanya posisi manajer. Jadi tidak yang lain juga boleh kita berposisi sebagai teman boleh, tapi sebaiknya kita sebagai manajer untuk membuat kesalahan itu. Selanjutnya bagi semuanya, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah penanganan anak yang terjadi kesalahan atau berbuat salah. Tahapan dalam melakukan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Jadi tadi anak tersebut ya, kemudian divalidasi tindakan yang salah, salahnya di mana, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kenapa dia itu sampai terlambat. Contoh ini, stabilitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Biasanya anak itu, ini kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya.
Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bisa kita mengatakan itu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Tahap yang pertama. Tapi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya ini kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seperti itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ketiga dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Biasanya ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Keyakinan sekolah kita apa? Sampai kamu berbuat gitu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi ya? Berbuat salah tadi, kesepakatan apa? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi dikembalikan kepada anaknya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan hal itu? Kamu menjadi orang seperti apa nanti? Jadi segitiga institusi ini adalah untuk mengatasi anak-anak yang ketika mengalami atau bermasalah. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya penghukum, kemudian membuat rasa bersalah dan sebagainya. Kita bisa menggunakan yang namanya segitiga institusi dan posisi kontrol guru kalau bisa menjadi sebagai manajer. Terima kasih. Itu adalah yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang budaya positif. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, semoga kita bergerak dan menggerakkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.